Ya. Oke, saya izin, terima Pak. kasih. Saya izin, Pak. Masukan Pak. Masyarakat yang melapor itu yang mana orang? Oke, Bapak tanya ya lah. Ini ada kelurahan. Ya. Masukan. Makanya aku bilang Oke, tadi. terima kasih ya. Udah tahu sendiri kan. Pak. Ya, hari kerja pemerintah 5 hari kerja. Tahu nggak? Ini hari Minggu, Bang. 1 minggu libur pemerintah. Bentar dulu, Pak. Kalau salah aturan kita Ajuan tahu tadi soal aturan loh. SDN ya. Ya, dia sekalian. Pak, saya advokat Fatih Hulu. Boleh tahu Bapak dari mana ini, Pak? Ya, saya dari kecamatan, Pak. Bapak sebagai apa ini? Kasih transtip. Saudara-saudara, hari ini media sosial kembali ramai oleh viralnya video dugaan pelarangan penjualan daging babi secara terbuka di wilayah Sagulung, Batam. Dalam video itu muncul perdebatan antara pedagang dan pihak yang datang menerima laporan warga. Yang menjadi pertanyaan publik sederhana, di mana dasar aturannya? Dan justru dari pertanyaan sesederhana itu, kegelisahan masyarakat mulai muncul. Karena bangsa ini adalah negara hukum, bukan negara tekanan, bukan negara intimidasi, dan bukan negara yang berjalan berdasarkan ketakutan kelompok tertentu. Saya percaya setiap daerah harus menjaga ketertiban sosial dan menghormati nilai masyarakat setempat. Tetapi di sisi lain, setiap warga negara justru memiliki hak untuk hidup, bekerja, berdagang, dan menjalankan kehidupannya selama tidak melanggar hukum yang berlaku. Nah, kalau memang ada aturan, jelaskan secara terbuka. Kalau memang ada pelanggaran, tunjukkan dasar hukumnya. Jangan sampai masyarakat merasa hukum hanya muncul berdasarkan tekanan massa atau suara mayoritas. Karena hari ini yang dipersoalkan mungkin soal makanan. Besok bisa soal budaya, lalu berkembang menjadi soal keyakinan dan rumah ibadah. Dan itu berbahaya bagi persatuan bangsa. Indonesia ini besar bukan karena semua orang sama. Indonesia besar karena kita belajar hidup di tengah perbedaan. Ada yang makan berbeda, ada yang budaya berbeda, ada yang keyakinan berbeda. Tetapi semua tetap warga negara Indonesia yang harus dihormati martabatnya. Saya juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpancing, tidak mudah terprovokasi media sosial. Jangan memperkeruh keadaan dengan kebencian, hinaan, atau sentimen sara. Mari kita belajar menyelesaikan persoalan dengan dialog, hukum yang jelas, dan hati yang dewasa. Karena kalau bangsa ini terus sibuk mengatur isi piring orang lain, tetapi lupa memperbaiki moral, kejujuran, keadilan, maka kita akan kehilangan arah sebagai bangsa. Kiranya Tuhan menolong Indonesia, dan kiranya damai sejahtera Tuhan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa ini. Kayaknya gue ngeliat orang Indonesia yang beragama itu cuma benci sama babi dong. Babi dong. Benar. Berzina tetap jalan. Ayo. Minuman keras. Ayo. Nyolong jadi online. Apa aja ayo. Korup ayo. Tapi giliran babi enggak. Nah, gimana kalau kita memperlakukan kebodohan seperti babi gitu? Gimana kalau lambang kebodohan tuh babi? Seakan-akan kalau lu goblok lu kayak makan babi gitu. Mungkin orang Indonesia bisa pinter. Karena nggak mau kayak gitu. Bisa gak ya gue minta ya, kayak apa misalnya game-game online dan TikTok tuh ngerubah aplikasi jadi haram, mengandung babi. Kayaknya kalau judi online tuh mengandung babi, wah itu jadi haram bro. Jadi orang nggak main. Jadi orang, wah gue nggak mau nih, nggak mau judi online karena ini mengandung babi gitu. Mungkin. Saya tidak habis pikir Bapak Ibu. Ketika melihat oknum-oknum di bangsa dan negara kita, di saat mereka melihat salib, mereka takut, gemetar mereka Bapak Ibu. Jiwa mereka menggigil ketika melihat salib. Melihat gereja, takut. Melihat orang beribadah, takut. Melihat orang yang jual daging babi, takut Bapak Ibu. Apa yang membuat mereka takut? Kenapa mesti takut? Kenapa harus takut? Makanya ketika kita beragama dan ketika kita memilih sebuah agama, kita harus yakin. Kita harus mantap. Sehingga kita tidak takut, tidak gelisah, tidak menggigil, tidak bergetar jiwa kita di saat kita berhadapan dengan orang yang tidak seagama dengan kita. Di saat kita melihat salib, kita tidak takut. Di saat kita melihat orang yang lagi beribadah, kita tidak takut. Di saat kita melihat orang yang jual daging babi, kita tidak takut. Di saat kita melihat orang yang lagi makan daging babi, kita tidak terpengaruh. Kenapa? Karena kita sudah memiliki keyakinan yang kokoh.
Kita sudah memiliki dasar yang kuat di dalam kita beragama. Maka belajarlah kepada orang yang berada di luar agama Anda. Bayangkan, orang Kristen, orang Katolik, orang Buddha, orang Konghucu, orang Hindu, apalagi yang tidak memiliki kepercayaan sekalipun, ketika mendengar suara iman saudara, mereka tidak takut, mereka tidak gelisah, mereka tidak gentar, mereka tidak khawatir. Kenapa? Karena sudah memiliki keyakinan yang kokoh, sudah memiliki pondasi yang kuat, sudah memiliki iman yang pasti. Apalagi kami orang Kristen. Kami orang Kristen ditanamkan seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Elohim memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini firman Tuhan. Jadi Alkitab ini, apapun kata orang, Alkitab sudah diubah-ubah, Alkitab sudah dipalsukan, tetapi Alkitab ini mengajarkan tentang kasih. Kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Saya belum menemukan ada kitab yang mengajarkan kasih seperti yang diajarkan oleh kitab orang Kristen. Sampai musuh saja disuruh kasihi, musuh disuruh ampuni, musuh disuruh berkati. Dunia mengajarkan apabila engkau mengasihi, engkau dikasih, engkau harus mengasihi. Tetapi Alkitab mengajarkan sekalipun engkau dijahati, engkau harus mengasihi. Ini adalah ajaran Alkitab, firman Tuhan. Jadi kami orang Kristen sudah memiliki keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh di dalam beragama. Iman kami adalah iman yang pasti, bukan iman yang moga-moga ataupun bukan iman yang mudah-mudahan. Jadi kami tidak pernah khawatir, tidak pernah gelisah ketika berada dimanapun kami berada. Karena kami sudah memiliki keyakinan yang kuat, kami sudah memiliki keyakinan yang kokoh. Jadi ajaran-ajaran yang kami dengar di luar Alkitab itu hanya sebatas pengetahuan. Kebenaran yang sejati itu adalah Alkitab. Yesus berkata kepada dunia ini, Ana al-haq, akulah kebenaran. Itu kata Yesus. Ana awalu wal akhiru, kata Yesus. Aku yang awal dan yang akhir. Ini kata Yesus. Jadi luar biasa. Dialah yang awal, dialah yang akhir, yaitu Yesus Kristus. Dia berkata dirinya yang awal, dirinya yang akhir. Awalu wal akhiru. Aku yang awal, akulah yang akhir. Alif Utauf kalau bahasa Ibrani. Alfa dan Omega kalau bahasa Yunani. Oke, saudaraku, mari kita memiliki keyakinan yang kokoh dalam beragama. Ayo kita semangat di dalam Tuhan. Satu, dilarang berjalan tua, babi dan sejenisnya. Di tempat terbuka, tepi jalan, dan ruang publik, tanpa izin, di semua area di Kota Batam, Bandar Dunia Madani. Kedua, patuhi Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan produk halal dan higienis, dan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan serta perwakilan turunannya. Ketiga, kepada saudara Raja Situmorang yang telah menghina bangsa Melayu agar segera meminta maaf di media cetak secara terbuka selama 7 hari berturut-turut
melakukan prosesi pulut kuning, menjalani proses hukum, dan segera meninggalkan makam dalam waktu 2 kali 24 jam setelah menjalani hukuman. Batam, 1. Keputusan musyawarah dan sidang adat. 1. Dilarang berjualan tuak, babi dan sejenisnya di tempat terbuka, tepi jalan, dan ruang publik tanpa izin di semua area di Kota Batam, Bandar Dunia Madani. Kedua, patuhi Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan produk halal dan higienis, dan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan serta perwakilan turunannya. Ketiga, kepada saudara Raja Situmorang yang telah menghina bangsa Melayu agar segera meminta maaf di media cetak secara terbuka selama 7 hari berturut-turut melakukan prosesi pulut kuning, menjalani proses hukum, dan segera meninggalkan Batam dalam waktu 2 kali 24 jam setelah menjalani hukuman. Batam, 1 Juni 2026, Lembaga dan Melayu Pulau Riau Kota Batam, Ketua Umum Raja Maman Amin ditandatangani, Sekretaris Muhammad Yunus ditandatangani, didukung oleh 55 Ormas Paguyuban se-Kota Batam. Takbir! Batam kampung kita! Batam kampung kita! Batam kampung kita! Sekali lagi takbir! Nah, ya. Oke, saya izin, terima Pak. kasih. Saya izin, Pak. Masukan, Pak. Masyarakat yang melapor itu yang mana orang? Ya, Bapak tanya ya lah. Ini ada kelurahan. Ya. Masukan. Pak, izin. Makanya aku bilang Oke, tadi, terima kasih ya. udah tahu sendiri kan, Pak, ya hari kerja pemerintah 5 hari kerja, tahu nggak? Ini hari Minggu, Sabtu Minggu libur pemerintah. Kalau masalah aturan kita tahu aturan loh. Bukan. Ya Pak, Saya advokat Fatih Hulu. Boleh tahu Bapak dari mana ini, Pak? Ya, saya dari kecamatan, Pak. Bapak sebagai apa ini? Kasih Trantik, Ketentaraan Oke. Ini terkait apa? Sebentar. Nah, oke Pak ya. Ini terkait apa nih, Pak? Ya, oke Pak ya. Saya Ini wawancara. sebentar. Ini terkait apa Pak, ini? saya mau nanti jelaskan. Sebentar, dari ini kelurahan. terkait Ini apa? dari kelurahan sampaikan. Terkait apa? Laporannya bagaimana? Bukan. Nah, ini. Saya belum siap. Bukan ini ada orangnya. Jangan saya. Ini kelurahan ini. Bukan. Ya ini. Bukan ini. Pak Mahmud, aku tak datang. Iya. Ini sebentar, Pak. Enggak sini. Udah, apa aja mana itu? Bukan. Saya di sini perintah undang-undang, Bang. Iya tahu. Saya advokat. Udah tahu aku udah. Saya datang ke sini karena laporan masyarakat juga.
Ini masalahnya apa ini, Bang? Laporan apa? Bapak sebagai apa ini? Bapak dari mana? Saya advokat. Saya pengacara. Bukan, kita menyelesaikan Maksud apa, Pak? Maksudnya gimana? Saya pengacara. Jangan ya. Jangan main-main ya. Iya, maksudnya gimana? Jangan main-main. Jawab dulu. Ini masalahnya apa? Jangan main-main. Coba. Iya, Oke. coba. Masalahnya gimana? Kami datang ke sini menerima laporan dari warga Oke, laporannya gimana? tentang penjualan daging yang terbuka. Oke. Ya, Terus? kami hanya menyampaikan kepada pedagangnya supaya itu jangan terbuka. Itu saja. Kenapa? Kenapa kalau terbuka? Nggak boleh lah. Ini kan Kenapa kalau terbuka? Bapak itu sebagai apa? Di mana aturannya itu tidak boleh kalau terbuka? Bapak dari mana tadi? Saya advokat. Ya. Saya pengacara. Ya betul. Nah, Kalau Bapak di mana aturannya tidak boleh kalau terbuka? kita ke kantor aja. Loh, bukan kantor tahu dulu. Pak Duha. Kau udah turun ke kantor kau. Iya, saya tahu. Saya juga masyarakat. Iya, tahu. Makanya saya tanya, di mana pasalnya?